Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ali Perpandi akan menjelaskan pengertian media pembelajaran secara bahasa, dan kemudian saya akan simpulkan pengertian media pembelajaran secara merangkum dari penjelasan menurut bahasa. Baik, langsung saja. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar. Saat Jerman 1993 mengemukakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima. Pesan kesimpulannya adalah media adalah wadah dari pesan yang sumbernya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach dan Ely 1971 mengatakan bahwa media apabila dipahami dengan garis besar adalah manusia materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, alat elektronik yang menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual maupun yang verbal. Berdasarkan uraian itu, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar, adalah alat yang membantu proses belajar mengajar, yang berfungsi menjelaskan makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan. Baik, selanjutnya bagian B, yaitu pemilihan media pembelajaran. Nah, media pada dasarnya adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan kata lain, media adalah perantara antara guru dan siswanya dalam proses belajar mengajar. Dalam hal ini, maka guru harus bisa memilih media mana yang baik untuk siswanya. Yang pertama, dasar pertimbangan pemilihan media. Dasar pertimbangan orang-orang yang memilih media antara lain adalah: A. Merasa sudah akrab dengan media tersebut. B. Merasa media bisa berbuat lebih dari apa yang dilakukannya, misalnya untuk menarik minat. C. Untuk memberi gambaran yang konkret bagi anak didik. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau tercapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Menurut MC Channel tahun 1974 mengatakan, bila media itu sesuai, pakailah. Yang kedua, kriteria pemilihan media. Kriteria pemilihan media itu harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, kondisi dan keterbatasan, dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat karakteristik media yang bersangkutan. Seperti telah diuraikan, kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam memilih media, yaitu yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Media dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan, yang secara umum mengacu kepada salah satu gabungan dari 2 atau 3 ranah, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang kedua, yaitu tempat untuk mendukung ini pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi media yang berada. Agar dapat membantu proses pembelajaran secara efektif, media harus selaras dan sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran dan kemampuan mental siswa. Yang ketiga, praktis, luas, dan bertahan. Jika tidak tersedia waktu, dana, atau sumber daya lainnya untuk memproduksi, tidak perlu dipaksakan. Yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Susilawati sebagai pemateri ketiga. Langsung saja. Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama, objektivitas. Unsur subjektivitas guru di dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Artinya,
Guru tidak boleh memilih media pengajaran sesuka hati atau kesenangan pribadi. Selanjutnya yang kedua yaitu program pengajaran. Program pengajaran yang akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Selanjutnya, yang ketiga sasaran program. Yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran pada usia tertentu atau tingkat tertentu. Selanjutnya, situasi dan kondisi. Yang dimaksud di sini yaitu situasi dan kondisi di sekolah dan anak didik yang akan mengikuti pelajaran. Selanjutnya, kualitas teknik. Apakah media pengajaran yang akan digunakan itu sudah sesuai atau memenuhi syarat atau belum? Jadi, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan. Selanjutnya, efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Selanjutnya, prinsip-prinsip pemilihan media. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologi yang perlu mendapatkan pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media adalah berikut. Yang pertama, motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Selanjutnya yang kedua, perbedaan individual. Di sini siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pembelajaran itu, kesepakatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Selanjutnya, organisasi isi. Pembelajaran akan semakin mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasi. Contohnya, jika kita mengharapkan siswa untuk dapat melakukan sholat dengan baik dan benar, sementara mereka juga perlu untuk latihan agar dapat melaksanakan gerakan sholat dengan baik dan benar seperti ruku, sujud, dan seterusnya. Maka dari itu kita menganalisis kebutuhan siswa. Kita juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik menyangkut kemampuan pengetahuan atau keterampilan yang telah dimiliki siswa tersebut. Cara mengetahuinya bisa dengan tes atau dengan yang lainnya. Langkah ini dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dan karenanya memerlukan bantuan media. Langkah yang kedua yaitu merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. Untuk dapat merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu yang pertama, tujuan instruksional harus berorientasi kepada siswa. Artinya, tujuan instruksional itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah melakukan proses belajar mengajar. Nah, yang kedua, tujuan harus dinyatakan dengan kata kerja yang operasional. Artinya, kata kerja itu menunjukkan suatu perilaku atau perbuatan yang dapat diamati atau diukur. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Penyusunan rumusan butir-butir materi adalah dilihat dari sub kemampuan atau keterampilan yang dijelaskan dalam rangka mencapai tujuan khusus pembelajaran, sehingga materi yang disusun adalah dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan tentang pengembangan media pembelajaran di mana sudah dijelaskan oleh rekan saya sebagian dan saya akan melanjutkannya, yaitu bagian D. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan sioginya dikembangkan terlebih dahulu sebelum naskah program ditulis, dan alat pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, dan dari materi pengembangan yang disajikan. Bentuk alat pengukuran bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau checklist perilaku. Instrumen tersebut akan digunakan oleh pengembangan media ketika melakukan tes uji coba dari program media yang dikembangkannya. Misalkan alat pengukuran tes, maka siswa nanti akan diminta mengerjakan materi tes tersebut. Kemudian dilihat bagaimana hasilnya, apakah siswa menunjukkan penguasaan materi yang baik atau tidak dari efek media yang digunakannya atau dari materi yang dipelajarinya melalui sajian media. Dan yang terakhir yaitu bagian E, menulis naskah media adalah bentuk penyajian materi pembelajaran melalui media rencana yang merupakan penjabaran dari pokok-pokok materi yang telah disusun secara baik seperti yang telah dijelaskan di atas. Supaya materi pembelajaran itu dapat disampaikan melalui media, maka materi yang tersebut perlu ditunjukkan dalam tulisan atau gambar yang kita sebut naskah program media. Naskah program media maksudnya adalah sebagian penuntun kita dalam memproduksi media, artinya menjadi penuntun kita dalam mengembangkan gambar dan merekam suara. Mungkin itulah yang sempat kami paparkan dari materi kami. Apabila ada kekurang pahaman, silahkan dipertanyakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.